Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibo Yahya dan hari ini kita akan menyelami inti dari ekonomi manajer, di mana sebuah ilmu yang membantu para pemimpin bisnis untuk mengambil keputusan terbaik dengan tujuan sederhana, yaitu untuk mencapai laba maksimum. Nah, untuk itu kita perlu untuk memahami tiga konsep utama, yaitu ada proses produksi, struktur biaya, dan juga teknik optimalisasi. Nah, yang pertama, mari kita bahas terkait dengan fungsi produksi. Ini adalah hubungan antara input seperti modal, tenaga kerja, dan juga output yang dihasilkan. Dalam jangka waktu pendek, beberapa input seperti modal atau mesin itu akan bersifat tetap, tetapi tenaga kerja bisa disesuaikan. Nah, sebaliknya, dalam jangka waktu panjang, semua input itu dapat diubah untuk bisa mencapai efisiensi maksimal. Kemudian selanjutnya, kita akan beralih ke fungsi biaya, di mana kita harus bisa nih untuk membedakan antara biaya tetap atau fixed cost yang tidak berubah meskipun produksi itu meningkat, misalnya ada sewa gedung, dan juga ada biaya variable cost yang bisa naik turun seiring dengan volume produksi, misalnya biaya bahan baku. Nah, total biaya adalah gabungan keduanya. Kemudian memahami biaya ini sangat penting untuk mencegah pemborosan dan memastikan laba tidak tertekan. Seperti yang terjadi pada studi kasus CV Dewi Satrindo yang mengalami inefisiensi hingga biaya produksinya mencapai 833 juta. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu dan yang paling penting adalah optimisasi. Nah, ini adalah nih untuk mencapai tujuan seperti memaksimalkan laba dalam batasan sumber daya yang ada. Nah, ada dua pendekatan utama nih untuk bisa mencapai optimisasi. Yang pertama ada pendekatan total, yaitu dengan mencari titik di mana selisih antara total pendapatan dan total biaya mencapai angka tertinggi. Nah, kemudian yang kedua itu ada pendekatan marginal, di mana ini itu akan bisa lebih presisi, di mana laba maksimum tercapai saat pendapatan marginal atau MR yang berupa tambahan pendapatan dari satu unit produk itu sama dengan biaya marginal atau biaya tambahan untuk memproduksi unit tersebut. Selama MR itu lebih besar dari MC, perusahaan akan harus terus menambah produksi untuk bisa terus meningkatkan laba. Nah, selain dari itu, jika perusahaan itu memproduksi lebih dari satu jenis barang, mereka dapat menggunakan pendekatan multivariat dan kalkulus untuk menemukan kombinasi produk yang paling menguntungkan. Nah, jadi intinya ekonomi manajerial itu memberikan manajer alat-alat yang diperlukan untuk bisa mengelola produksi secara efisien, mengendalikan barang, dan membuat keputusan strategis yang rasional. Dengan menguasai konsep-konsep ini, perusahaan itu dapat menghadapi persaingan dan beradaptasi dengan pasar, kemudian bisa juga untuk memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.